Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Mujizat Hidup dari Firman Tuhan. Diambil dari Ulangan 8 ayat 1 sampai 6 dan Matius 4 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mungkin sering kita dengar, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dicatat di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Tujuan Allah memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun dari Mesir menuju Kanaan. Dituliskan di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 6 dan saya akan membacakan sebagian daripada ayat itu yang menjadi fokus pembahasan kita pada saat ini. Untuk membuat engkau Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai iblis. Itu dicatat di dalam Matius 4 ayat 2 sampai 4. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Lalu si pencoba itu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah kutipan dari Ulangan 8 ayat 1 sampai 6 itu. Dan konteks sejarahnya adalah di mana bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, melewati padang gurun yang luas, melewati perjalanan yang panjang dan waktu yang lama, sekitar 40 tahun. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin kita sering mendengar, tetapi bagaimana kita memahaminya? Sudahkah kita mengerti lebih dalam, lebih tepat makna ini? Mungkinkah firman Tuhan itu dapat memberikan hidup bagi kita? Itu mungkin pertanyaan kita. Bagaimana firman ini benar di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, pengalaman hidup bangsa Israel, dan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, di sini ada 4 gambar. Manakah yang kita butuhkan untuk hidup? 1, makanan. 2, uang. 3, emas, harta kekayaan yang lain. Dan 4 adalah firman Tuhan. Mungkin bagi kita yang belum memahami nats ini menganggap bahwa 1 sampai 3 itu yang pasti membuat kita hidup. Firman Tuhan tidak terpikirkan oleh kita. Dan itu menjadi pikiran manusia secara umum bahwa firman Tuhan tidak bisa menghidupkan. Selama ini kita hidup dari makanan. Selama ini kita hidup dari uang. Selama ini kita hidup dari kekayaan. Bagaimana mungkin firman Tuhan bisa menghidupkan kita? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita menggali lebih dalam, untuk kita mengerti lebih dalam kebenaran firman ini. Kalau firman ini tidak benar, berarti firman Tuhan salah. Dan apa yang Yesus katakan itu juga bohong. Marilah kita melihat konteks dan sejarah yang dialami bangsa Israel sepanjang perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu. Dan itu semua akan membuktikan bahwa berdasarkan firman Tuhanlah mereka hidup terjaga, mereka tetap hidup
selama 40 tahun perjalanan, tanpa menabur, tanpa menuai, tanpa membajak, tanpa mereka bekerja. Namun Tuhan sanggup memberikan hidup, dan hidup itu karena ada firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 tulah di Mesir itu semua terjadi karena firman-Nya, karena firman Tuhan. Allah membuat tulah sekaligus mujizat. Tulah bagi bangsa Mesir, Fir'aun dan seluruh negeri Mesir. Mujizat bagi bangsa Israel. Karena setiap tulah yang diturunkan itu, orang Israel tidak menderita tulah itu. Orang Israel terpelihara, orang Israel tetap hidup. Mari kita akan melihat satu persatu. Air menjadi darah, di mana di seluruh negeri Mesir, Allah membuat tulah, airnya diubah menjadi darah. Dan itu membingungkan, menyusahkan. Airnya berwarna merah, berbau amis. Dan itu sangat menjijikkan. Lalu dibuatlah normal kembali oleh Allah. Lalu Allah mendatangkan tulah yang kedua, yaitu katak. Katak begitu banyak sampai menjijikkan, memenuhi rumah-rumah daripada orang Mesir. Sementara orang Israel tidak. Nyamuk begitu banyak, saudara-saudara. Nyamuk begitu melimpah ruah, berkembang biak di sana. Begitu banyaknya sampai mereka semuanya merasa terganggu oleh nyamuk itu. Bahkan mungkin ada yang meninggal karena tulah nyamuk itu. Lalat pikat. Oleh firman Tuhan, Allah mendatangkan lalat pikat kepada bangsa Mesir. Dan lalat ini lebih ganas daripada lalat biasa yang kita temui. Dan itu membuat mereka jijik dan menderita. Nah, setelah itu yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Membuat ternak mereka terserang penyakit dari kambing, domba, lembu, sapi. Ternak-ternak mereka sehingga mereka sakit dan banyak ternak yang mati. Lalu barah, yaitu semacam borok, semacam luka yang menyerang manusia seluruh Mesir, kecuali orang-orang Israel yang ada di Mesir, yang ada di tanah Gosen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Allah menormalkan kembali dengan firman-Nya. Dan lalu dengan firman-Nya juga Allah menurunkan hujan es kepada Mesir, sehingga yang awalnya panas berubah menjadi sangat dingin. Tentu banyak korban juga karena mengalami penderitaan yang seperti itu. Dan itu menyusahkan mereka karena mereka sudah terbiasa dengan panas. Mereka sudah beradaptasi dengan panas, tapi tiba-tiba menjadi dingin sekali. Dan mereka tidak pernah beradaptasi dengan cuaca yang sangat dingin. Dan hujan es ini menjatuhi manusia, menjatuhi binatang, menjatuhi rumah mereka. Sehingga ada kerusakan di antara rumah-rumah di Mesir. Kecuali rumahnya orang Israel yang ada di Gosen. Lalu belalang, Allah mendatangkan belalang yang memakan semua tumbuhan, yang memakan pertanian, yang memakan hasil persawahan mereka, sehingga mereka tidak panen. Dan itu membuat banyak korban, karena kalau tidak ada tumbuhan, binatang tidak bisa makan. Kalau tidak bisa makan, bisa mati dan lain sebagainya. Lalu Allah membuat gelap gulita di Mesir. Zaman itu belum ada listrik. Tetapi dan Allah membuat gelap gulita yang sangat menyusahkan bangsa Mesir pada zaman itu. Dan yang terakhir, yaitu kematian anak sulung bangsa Mesir. Dengan firman-Nya, Allah membuat kematian anak sulung bangsa Mesir. Dari anak raja, anak orang biasa, hingga anak daripada ternak hewan peliharaan mereka yang sulung, anak-anak yang sulung, anak-anak yang pertama mati. Dan lalu mereka membiarkan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Itulah yang diperingati dengan Paskah
keluaran oleh orang Israel. Jadi orang Israel terpelihara oleh karena firman Tuhan. Orang Mesir dihukum oleh karena firman Tuhan. Begitu dahsyatnya firman Tuhan, begitu berkuasanya sabda daripada Tuhan, perkataan Tuhan. Dan itulah sebabnya bahwa firman Tuhan itu menyebabkan orang Israel hidup, menyebabkan orang Mesir banyak yang mati gara-gara tulah itu. Dan nanti kita akan melihat lagi bagaimana dengan firman Tuhan Allah memelihara Israel sepanjang perjalanan menuju Kanaan ini. Semuanya itu dicatat di dalam Keluaran 7 sampai Keluaran 12 ayat yang ke-36. Saudara bisa membaca, mendalami di sana lebih detail. Secara singkat, saya hanya bisa menyampaikan secara singkat di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun yang akan mereka lewati dalam bahasa Ibrani disebut Midbar. Tetapi dengan dabar firman Tuhan, mereka hidup di padang gurun. Siapa yang bisa hidup di padang gurun? Tidak ada. Namun bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Hidup di padang gurun selama 40 tahun perjalanan. 40 tahun mengungsi, migrasi dari Mesir menuju Kanaan. Dan Tuhan membuat mereka hidup terpelihara karena firman-Nya, karena dabar daripada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan firman-Nya Allah membuat mujizat-mujizat untuk memelihara Israel. Dengan firman-Nya. Dan selama di padang gurun ini, orang Israel tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menanam, mereka tidak bisa memanen, tidak bisa berdagang, mereka tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi karena mereka sedang perjalanan mengungsi, perjalanan migrasi menuju tanah Kanaan. Mujizat membelah laut merah atau Teberau dengan firman-Nya. Allah membelah laut Teberau. Allah memerintahkan kepada Musa supaya Musa mengangkat tongkatnya sehingga laut Teberau itu terbelah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasinya pada waktu itu sangat mengerikan. Bagaimana ketika bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, mereka tiba di tepi laut, di depan mereka laut yang sangat dalam, sementara di belakang mereka Firaun dan pasukannya mengejar mereka supaya orang Israel tidak keluar daripada Mesir, supaya mereka bisa memperbudak lagi. Dan kondisi yang mengerikan, kondisi yang terhimpit seperti itu. Dan Allah membuat mujizat melalui firman-Nya. Dicatat dalam Keluaran 14 ayat 15-31. Di mana Allah memerintahkan Musa mengacungkan tongkatnya menghadap laut Teberau itu. Sehingga laut itu terbelah. Di tengah-tengah laut itu ada jalan yang kering, tanah yang kering untuk mereka lewat, sementara airnya menyibak ke kanan dan ke kiri seperti dinding, seperti tembok. Dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah tanah yang kering itu tanpa takut. Tentu secara manusia takut, tapi karena ini perintah Tuhan untuk melepaskan mereka daripada pengejaran Firaun dan pasukannya. Tuhan menolong mereka. Dengan firman-Nya Tuhan membuat mujizat membelah laut. Dan akhirnya sampailah mereka ke ujung sebelah sana. Dan semuanya selamat. Sekitar 2 juta orang yang dipimpin Musa migrasi menuju tanah Kanaan itu. Mereka selamat. Sebaliknya, Firaun dan pasukannya yang sedang mengejar mereka, mereka juga berusaha memasuki jalan di tengah laut yang kering itu yang baru saja dilewati bangsa Israel. Namun oleh kuasa Tuhan, oleh firman Tuhan, air itu kembali lagi menjadi satu. Dan akhirnya Firaun, pasukannya, keretanya tenggelam. Di laut itu binasa semua. Dengan firman-Nya Allah menolong bangsa
Israel. Dengan firman-Nya Allah membuat mujizat tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalan di padang gurun yang luas, yang panas, yang anginnya juga kencang, itu tidak mudah dan tidak gampang. Tidak ada apa-apa di sana. Namun Tuhan yang Maha Kuasa dengan firman-Nya, Tuhan membuat tiang awan dan tiang api. Tiang awan menjadi pemimpin mereka dalam perjalanan itu. Dan ketika ada matahari bersinar, tiang awan menaungi mereka. Sehingga bangsa Israel berjalan di bayangan tiang awan itu sehingga tidak kepanasan pada siang hari. Sebaliknya pada malam hari tiang awan berubah menjadi tiang api. Dan ketika menjadi tiang api itu menerangi perjalanan mereka. Juga menghangatkan mereka dari udara yang dingin. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan baik siang maupun malam karena dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Sehingga mereka tidak tersesat di padang gurun, berputar-putar dan akhirnya binasa. Oleh pimpinan Tuhan, oleh firman Tuhan, mereka dipimpin tiang awan dan tiang api. Sungguh bijaksana. Kalau di malam hari, kalau di gurun itu begitu gelap, tentu orang Israel mudah sekali tersesat jikalau tanpa pimpinan. Dan tiang awan dan tiang api adalah teofani, penampakan Allah dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dengan firman-Nya mereka hidup, mereka terpelihara. Lalu yang ketiga, dengan firman-Nya Allah membuat mata air yang pahit di Mara menjadi manis. Suatu kali bangsa Israel sudah melakukan perjalanan sampai di sebuah tempat namanya Mara. Dan ketika mereka haus setelah perjalanan yang panjang itu, mereka ingin minum. Dan mata air di tempat itu mengeluarkan air yang pahit sehingga tidak bisa diminum. Lalu dengan firman-Nya juga Allah memerintahkan Musa supaya melemparkan ranting yang ada di dekatnya itu ke dalam mata air itu. Sehingga mata air itu berubah menjadi manis. Maka mereka dapat minum dengan puas. Maka mereka dapat menikmati air itu untuk melepaskan dahaga mereka. Dan semuanya terpelihara. Semuanya tetap hidup. Tidak ada yang binasa. Ada sebuah lagu yang menyanyikan kisah ini. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dengan firman-Nya Allah mengubah air pahit menjadi manis di Mara. Dicatat di dalam Keluaran 15 ayat 23 sampai 27. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan sampai ke suatu tempat. Bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka rindu. Seperti di Mesir. Ada daging, ada roti, tidak kurang makanan. Namun di padang gurun mereka tidak menemukan makanan. Jelas di padang gurun tidak ada orang jual fried chicken atau ayam geprek. Tidak ada orang yang jual sari roti maupun roti boy atau roti-roti yang lain. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan Musa memohon kepada Tuhan. Tercatat di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Lalu bagaimana Tuhan menolong mereka dengan firman-Nya? Lalu Tuhan berkata kepada mereka, pada waktu pagi, pada waktu sore, mereka akan makan daging daripada burung puyuh. Dan pada waktu pagi, mereka akan makan roti. Dari mana asalnya? Itulah mujizat Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Tuhan bisa mendatangkan roti pada waktu pagi dan sore burung puyuh, sehingga mereka makan daging dan mereka makan roti. Nah,
Tiba-tiba di padang gurun yang biasanya sepi, tidak ada burung melintas, oleh kuasa Tuhan, oleh firman Tuhan, datanglah begitu banyak burung puyuh, sehingga cukup untuk memberi makan sekitar 2 juta orang itu, yang dipimpin Musa itu. Begitu banyak. Saudara, itu bukan peternak puyuh yang puyuhnya lepas dari kandang, bukan. Tapi itu adalah mujizat Tuhan dengan firman-Nya. Allah tidak kurang kuasa untuk mencukupi umatnya. Allah tidak kurang kedaulatan untuk memelihara supaya umatnya tetap hidup. Lalu pada waktu pagi, bangsa Israel makan mana. Namanya mana dengan double N. Roti itu tidak dikenal oleh bangsa Israel. Karena ketika embun turun, lalu embun itu menguap, maka di situ ada benda yang lembut yang warnanya putih, yang seperti ketumbar dikatakan di dalam Alkitab. Dan itu dimakan rasanya enak. Itulah mana surgawi, roti dari surga yang Tuhan kirimkan. Selama 40 tahun perjalanan nanti, orang Israel makannya di padang gurun, roti mana dan burung puyuh. Roti mana dan burung puyuh. Roti mana pada waktu pagi dan sore, pada waktu sore makan burung puyuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah kuasa daripada firman Tuhan. Oleh firman Tuhan mereka hidup tanpa menabur, tanpa beternak, tanpa mereka menanam, menuai. Tuhan mencukupi sepanjang perjalanan. Lalu mereka berjalan lagi ke suatu tempat dan mereka kehausan. Di tempat itu tidak ada air, begitu gersang. Kalau tadi di Mara itu ada air yang airnya pahit, lumayan masih ada air. Nah di sini tempat ini begitu kering, begitu tandus, begitu gersang. Yang ada cuma ada padang pasir dan gunung batu. Dicatat di dalam Keluaran 17 ayat 1-7. Lalu dengan firman-Nya, Tuhan memerintahkan Musa, Musa, kamu pergi ke gunung batu itu. Ajaklah tua-tua Israel. Lalu pukul gunung batu itu. Dan pasti akan mengeluarkan air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betul apa yang dikatakan Tuhan. Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk menghentikan sungut-sungut orang Israel itu. Untuk menghentikan ketidaksabaran, kekerashatian orang Israel itu. Maka Musa ke gunung batu itu disaksikan tua-tua Israel. Lalu dipukullah gunung batu itu. Maka air keluar deras dari gunung batu itu. Umumnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tongkat kayu dipukulkan ke gunung batu, tongkatnya yang patah. Ini batunya yang retak malah mengeluarkan air. Itulah mujizat Tuhan. Itulah kuasa daripada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Dan orang Israel melihat itu sendiri. Pada waktu itu tua-tua Israel menyaksikan begitu hebatnya kuasa Tuhan, hebatnya daripada firman Tuhan. Setiap apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Dan orang Israel bisa minum dengan puas pada waktu itu. Dan orang Israel dapat memuaskan dahaga mereka. Sekitar 2 juta orang yang dipimpin oleh Musa itu terpuaskan karena air yang memancar dari gunung batu. Itu semua terjadi karena firman-Nya Tuhan yang diucapkan kepada Musa. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Suatu kali mereka dihadang oleh orang-orang Amalek, bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek memerangi mereka. Dicatat di dalam Keluaran 17 ayat 8-16. Jadi bangsa Amalek menghadang orang Israel yang sedang mengungsi di padang gurun. Orang Israel ini bukan pasukan perang yang sedang berangkat berperang, melainkan orang yang sedang mengungsi pulang menuju Kanaan dari Mesir. Mereka tidak mempersiapkan pedang, tombak, dan perisai. Mereka hanya membawa keluarga mereka, sebagian dari ternak mereka, sebagian dari harta benda mereka.
mereka bawa untuk pulang menuju Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Namun bangsa Amalek ini menghadang mereka. Dan Tuhan dengan kuasanya, kedaulatannya, dengan sabdanya, memastikan bahwa mereka pasti menang. Tuhan memberikan cara yang unik. Musa disuruh mengangkat tongkatnya ke atas. Ketika tangan Musa ke atas mengangkat tongkat itu, maka kuatlah bangsa Israel. Tapi ketika tangan Musa turun, maka lemahlah bangsa Israel. Yang kuat ganti bangsa Amalek. Nah, Musa ini ketika memimpin bangsa Israel itu umurnya sudah 80 tahun. Tentu kalau dia mengangkat tongkat itu lama-lama, tentu tidak kuat. Pasti kecapean dan akhirnya pasti turun. Lalu bagaimana supaya Musa dapat terus mengangkat tongkatnya? Ada 2 orang Israel di sana yang membantu Musa, memegang tangan Musa supaya terus di atas. Satu di kiri, satu di kanan. Dengan begitu, bangsa Israel yang pengungsi itu, yang tidak punya senjata untuk berperang itu, menang oleh karena firman Tuhan. Hebat bukan? Pengungsi melawan pasukan yang siap tempur, tapi menang karena firman Tuhan. Mujizat yang ke-7, yaitu tanah terbelah menelan pemberontak Korah, Datan, Abiram. Dicatat dalam Bilangan 16. Singkat cerita, Korah, Datan, Abiram ini dari suku Ruben. Dan mereka ingin menjadi imam seperti suku Lewi. Dan tentu itu menyalahi aturan Tuhan. Lalu mereka memaksa, mereka memberontak, mereka menentang itu. Dan Tuhan menghukum mereka dan keluarganya. Dan perkemahan mereka, tiba-tiba tanah di bawah mereka terbelah dan menelan mereka hidup-hidup. Oleh kuasa firman Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka binasa oleh karena firman Tuhan yang demikian. Sebaliknya, orang Israel yang tidak memberontak, yang taat pada pengaturan Tuhan itu terselamatkan, tetap hidup, tetap dapat menjalani hidup dengan normal di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah kuasa daripada firman Tuhan. Firman Tuhan memang juga bisa menghidupkan dan mematikan. Karena hidup kita di ujung firman Tuhan itu. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menyaksikan betul bagaimana apa yang Tuhan katakan jadi. Tanah terbelah, menelan Korah, Datan, dan Abiram, mereka tertelan semuanya. Dan mereka yang taat tidak mengalami kebinasaan itu. Luar biasa. Dengan firman-Nya, pemberontak binasa. Dengan firman-Nya juga, mereka yang taat tetap hidup dan terpelihara. Dan yang ke-8, di dalam perjalanan menuju Kanaan itu, suatu kali bangsa Israel yang tidak pernah belajar daripada yang sudah mereka alami, bagaimana Tuhan menolong memelihara, bagaimana Tuhan menghukum Korah, Datan, dan Abiram itu, mereka mulai bersungut-sungut, memberontak kepada Tuhan. Singkat cerita, Tuhan mendatangkan ular tedung yang mematuk mereka yang memberontak itu. Siapa yang memberontak dipatok oleh ular itu, sehingga mereka mati karena racunnya. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka sedih, mereka menangis. Lalu Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan memerintahkan kepada Musa, buatlah ular dari tembaga. Taruh itu di tiang yang agak tinggi. Seperti pada gambar itu kira-kira. Dan siapa yang dipatok oleh ular, orang yang memberontak yang dipatok oleh ular itu, ketika melihat ular tembaga itu, mereka tidak akan mati. Mereka diampuni.
mereka dimaafkan, mereka tetap hidup melihat ular tembaga itu. Nah, nanti di Perjanjian Baru itu juga disinggung bagaimana ular tembaga yang dilihat oleh orang yang dipatok ular tedung itu menyelamatkan mereka. Itu disinggung di dalam Perjanjian Baru. Nah, oleh kuasa Tuhan mereka binasa. Oleh firman Tuhan mereka dapat binasa. Oleh firman Tuhan pula mereka tetap hidup jikalau mereka mau taat. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Dari setiap firman yang Allah ucapkan. Saudara, mari kita ingat bahwa penciptaan alam semesta terjadi karena Allah berfirman. Allah bersabda, maka jadilah alam semesta, jadilah manusia, jadilah binatang, jadilah tumbuhan dan semua dunia dan isinya. Allah memelihara kita dengan firman-Nya yang penuh kuasa itu. Semua pengaturan Tuhan, semua yang Tuhan ciptakan diatur dengan firman-Nya itu sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam firman-Nya ada kuasa yang menghidupkan, juga kuasa menghukum yang mematikan. Begitu dahsyatnya, begitu berdaulatnya firman Tuhan itu bagi kita. Dengan firman-Nya juga, firman yang menjadi manusia yaitu Yesus, Allah Bapa menganugerahkan hidup kekal kepada setiap orang yang mau percaya dan taat kepadanya. Kepada setiap orang yang sungguh-sungguh menyandarkan keselamatannya kepada Sang Kristus itu. Firman itu menghidupkan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, remaja, muda-mudi, dan semua orang percaya, marilah kita semakin mengasihi, semakin mengerti, dan semakin mentaati firman Tuhan itu semaksimal mungkin, agar kita beroleh hidup dari firman itu. Amin. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.